Bacaan liturgi Sabtu 12 Juli 2025. Hari biasa, pekan biasa ke-14. Bacaan dari Kitab Kejadian. Waktu akan meninggal, Yakub berpesan kepada anak-anaknya, "Apabila aku nanti dikumpulkan kepada kaum leluhurku, kuburkanlah aku di sisi nenek moyangku dalam gua yang di ladang Efron orang Het itu, dalam gua yang di ladang Makpela, di sebelah timur Mamre di tanah Kanaan, yaitu ladang yang telah dibeli Abraham dari Efron orang Het itu, untuk menjadi kuburan milik keluarga. Disitulah dikuburkan Abraham beserta Sarah istrinya. Disitulah pula dikuburkan Ishak beserta Ribka istrinya. Dan disitulah juga kukuburkan Lea. Ladang dengan gua di sana telah dibeli dari orang Het." Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, "Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan kita sepenuhnya atas segala kejahatan yang telah kita lakukan terhadapnya." Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. "Sebelum ayahmu meninggal, ia telah berpesan, beginilah hendaknya kalian katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu." Ketika permintaan disampaikan kepadanya, menangislah Yusuf. Saudara-saudara Yusuf pun datang sendiri-sendiri dan sujud di depannya serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Tetapi Yusuf berkata, "Janganlah takut, sebab aku bukan pengganti Allah. Memang kalian telah membuat rencana yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mengubahnya menjadi kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Maka janganlah takut. Aku akan menanggung makanmu dan juga makanan anak-anakmu." Demikianlah Yusuf menghiburkan saudara-saudaranya untuk menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Yusuf tetap tinggal di Mesir beserta kaum keluarganya. Ia hidup 110 tahun. Jadi Yusuf sempat melihat anak cucu Efraim sampai keturunan yang ketiga. Juga anak-anak Makir, anak Manasye, lahir di pangkuan Yusuf. Waktu akan meninggal, berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, "Tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kalian dan membawa kalian keluar dari negeri ini ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub." Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah. Katanya, "Tentu Allah akan memperhatikan kalian. Pada waktu itu kalian harus membawa tulang-tulangku dari sini." Kemudian Yusuf meninggal dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Hai orang-orang yang rendah hati, carilah Allah, maka hatimu akan hidup kembali. Hai orang-orang yang rendah hati, carilah Allah, maka hatimu akan hidup kembali. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, maklumkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah bagi Tuhan, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Hai orang-orang yang rendah hati, carilah Allah,
maka hatimu akan hidup kembali. Bermegahlah dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah selalu wajahnya. Hai orang-orang yang rendah hati, carilah Allah, maka hatimu akan hidup kembali. Hai anak cucu Abraham, hambanya. Hai anak-anak Yakub, pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita, ketetapannya berlaku di seluruh bumi. Hai orang-orang yang rendah hati, carilah Allah, maka hatimu akan hidup kembali. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah kalian kalau dicaci maki demi Yesus Kristus, sebab Roh Allah ada padamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Seorang murid tidak melebihi gurunya, dan seorang hamba tidak melebihi tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kalian takut terhadap mereka yang memusuhimu, karena tiada sesuatu pun yang tertutup yang takkan dibuka, dan tiada sesuatu pun yang tersembunyi yang takkan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah dari atas atap rumah. Dan janganlah kalian takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Tetapi takutilah Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual seduit 2 ekor, namun tak seekor pun akan jatuh tanpa kehendak Bapamu? Dan kalian, rambut kepalamu pun semuanya telah terhitung. Sebab itu, janganlah kalian takut, karena kalian lebih berharga daripada banyak burung pipit. Barang siapa mengakui aku di depan manusia, dia akan kuakui juga di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan kusangkal di hadapan Bapa-Ku yang di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.